Perkenalkan, nama saya Amalia Husna dengan NIM 25050874104. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 latar belakang. Pertanian merupakan sektor utama dalam menunjang ketahanan pangan nasional. Namun salah satu kendala utama yang masih sering dihadapi petani di daerah adalah daerah pedesaan adalah penggunaan air irigasi yang tidak efisien. Sistem irigasi manual menyebabkan pemborosan air, tenaga, dan waktu, terutama saat musim kemarau ketika ketersediaan air terbatas. Di sisi lain, teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui sistem irigasi otomatis berbasis sensor kelembapan tanah. Sistem ini mampu mendeteksi kadar air di tanah secara real time dan mengatur penyiraman tanaman hanya ketika dibutuhkan sehingga air tidak terbuang percuma. Penerapan sistem ini di lahan pertanian masyarakat Madura diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya operasional, serta mengedukasi petani untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pertanian berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rujana dengan NIM 25050874102. Saya akan menjelaskan luaran ditargetkan. Yang pertama, sistem irigasi otomatis berbasis mikrokontroler dan sensor kelembapan tanah. Yang kedua, panduan manual penggunaan alat bagi petani. Yang ketiga, video dan laporan dokumentasi penerapan teknologi di lapangan. Yang keempat, publikasi artikel ilmiah di jurnal pengabdian atau seminar nasional. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan air pada lahan pertanian. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga petani. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi IoT. Dan yang terakhir, menjadi model replikasi untuk desa lain di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastafara Flartansyah dengan NIM 25050874101. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Sistem irigasi otomatis merupakan penerapan teknologi yang menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mengendalikan suplai air ke tanaman. Menurut Prahmana tahun 2011, sistem ini mampu menghemat penggunaan air hingga 30-50% dibanding irigasi manual. Sensor kelembapan tanah bekerja dengan mengukur konduktivitas listrik tanah. Semakin lembab tanah, semakin tinggi konduktivitasnya. Data sensor dikirim ke mikrokontroler seperti Arduino dan lain-lain yang kemudian mengaktifkan pompa air secara sistematis saat tanah kering. Pemanfaatan IoT di pertanian dapat mempermudah mendorong kondisi lingkungan seperti suatu kelembapan, kebutuhan air, dan lain-lain. Menurut Nurdia sendiri, tahun 2020, penerapan IoT menjadi bagian penting dari smart farming yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kemal Pasha. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, studi literatur, yaitu menelaah referensi ilmiah terkait teknologi sensor kelembapan, pengendalian otomatis menggunakan mikrokontroler, serta penerapannya dalam bidang pertanian. Yang kedua, analisis kebutuhan. Observasi dilakukan pada kelompok tani di desa Blega, Bangkalan. Hasilnya menunjukkan perlunya alat sederhana dan hemat energi untuk irigasi otomatis. Selanjutnya, spesifikasi sistem. Yang pertama, mikrokontrolernya menggunakan ESP32. Terus sensornya itu menggunakan soil moisture sensor atau kapasitif. Pompa airnya itu DC 12 volt, sumber dayanya baterai isi ulang dan panel surya mini. Outputnya itu relay otomatis pengendali pompa air. Selanjutnya, perancangan dan implementasi. Alat yang dirancang menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mengatur pompa secara otomatis. Petani dapat memantau kondisi tanah melalui LCD. Selanjutnya, uji coba dan evaluasi.
Uji dilakukan selama 2 minggu di lahan cabai dengan membandingkan hasil antara sistem otomatis dan manual. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Firmansyah, NIM 25050874103. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama-tama yaitu rencana anggaran biaya. Yang pertama yaitu microcontroller SP32 dengan harga yaitu 250.000, sensor kelembapan tanah yaitu 150.000, pompa air DC dan relay yaitu 300.000, terus selang dan pipa air yaitu 250.000, panel surya mini dan baterai yaitu sekitar 400.000. Selanjutnya yaitu komponen tambahan seperti LCD, kabel, solder dan lain-lain yaitu sebesar 350.000. Selanjutnya yaitu biaya pelatihan dan dokumentasi yaitu sebesar 300.000 serta transportasi dan konsumsi yaitu sebesar 500.000. Dengan total biayanya yaitu 2.500.000. Yang kedua yaitu jadwal kegiatan dalam 4 bulan. Nah, di bulan pertama kegiatannya yaitu studi literatur dan perancangan alatnya. Bulan kedua yaitu pembelian komponen dan perakitan. Bulan ketiga uji coba di lapangan dan pelatihan petani. Dan di bulan terakhir yaitu bulan keempat evaluasi hasil, penyempurnaan alat dan pelaporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.